Ada ulama namanya Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud, maka disebut dia dengan Imam As-Sajjad. Namanya Ali, nama atuknya Ali juga, Ali bin Husain bin Ali, suami Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dihitung dari Nabi keberapa dia itu? Ali bin Husain bin Fatimah binti Muhammad SAW, cicit Nabi. Namanya Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin orang ahli ibadah. Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah. Sajjad karena banyak sujud. Sujudnya sehari semalam 1000 kali. Begitu disebutkan dalam biografinya Syiar A'lam An-Nubala. Saya sebutkan cerita ini supaya kita jangan membesarkan diri, merasa amal sudah banyak karena menghitung diri dengan orang yang tak sembahyang. Kalau tengok masalah akhirat, tengok ke atas, tengok ulama-ulama, tengok imam-imam yang hebat-hebat luar biasa. Musim haji, ini jamaah haji pulang, mereka pun pergi juga ke Makkah melaksanakan haji. Imam Syafi'i, satu lagi pula Imam ahli hadis Yahya bin Ma'in, satu lagi Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Jadi Imam Syafi'i sama Imam Hambali itu sezaman, bahkan guru dengan murid. Imam Syafi'i gurunya, Imam Hambali muridnya, walaupun berbeda mereka dalam masalah fikih. Sama-sama haji, 1 tahun, 1 rumah, 1 kamar. Balik sholat isya dari Masjidil Haram, tidur di kamar. Imam Syafi'i berbaring miring, Imam Hambali tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud sampai azan isya. Selesai sholat subuh di Masjidil Haram, pulang, Imam Syafi'i bertanya, Hambali, ya, ku tengok kau tadi malam dari isya sampai subuh tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, apa yang kau buat? Kata Imam Hambali, aku mengkhatamkan Quran dalam tahajudku malam tadi. Imam Syafi'i bertanya ke Imam Yahya bin Ma'in, Yahya, ku tengok kau tadi malam miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan, tak tidur-tidur. Apa yang kau buat? Aku sedang menyeleksi hadis sahih, hadis palsu, hadis sahih, hadis palsu, hadis sahih, hadis palsu. Tidak pakai laptop, bukan macam Ustaz sekarang. Lalu mereka bertanya balik ke Imam Syafi'i, Syafi'i, kau menengok kami berarti kau tak tidur tadi malam? Tidak. Apa yang kau buat? Aku mengeluarkan hukum halal, haram, makruh, mubah, 200 hukum keluar tadi malam dari Quran dan hadis. Andai kita jamaah yang keempat malam itu, kebetulan satu kloter sama orang itu, apalagi yang kita buat malam itu agaknya. Mungkin asik memoto mereka bertiga aja lah. Begitulah kita kalau dibandingkan ulama salaf. Itu yang salaf tuh. Salaf artinya hidup di abad 3 pertama. Yang kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, seabad sudah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan generasi salaf. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan saya salaf, salaf kudis. Yang betul itu adalah kita pengikut ulama salaf, bukan kita nih salaf. Salaf kaki 3 ialah pengikut ulama salaf kita ini, mengikut akhlak mereka, mengikut ibadah mereka. Kalau kita ikut mereka, maka kita akan bisa bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dapat 8 rakaat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu 8 rakaat. Ya, yang menengok siapa? Istri dia, namanya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aku tengok Nabi salat. Berapa rakaat Nabi salat? Kata dia 11 rakaat. Karena 8 ditambah 3 ditutup dengan witir. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah salat malam kalian yang terakhir ditutup dengan witir. Makanya habis tahajud 8 tuh tutup witir. Usolli sunnatal witri thalatha.
rakaatin. Bagi yang mau 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama macam maghrib. Tapi bagi yang mazhab Syafi'i dibuat dia 2-1. Witir kan ganjil Pak Ustadz? Ya. Lalu yang 2 itu apa namanya? Syafa'. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Watri ganjil, syafa' genap. Jadi sholat 2 rakaat dulu. Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Aku sholat syafa' 2 rakaat sepaket dengan witir lillahi ta'ala. Habis itu baru sholat witir 1 rakaat. Dia masih 3. Pilihlah. Masjid ini kemarin waktu bulan Ramadan witirnya 21 atau 3 rakaat 1 salam. 21 dengan 3 rakaat 1 salam. Dalam mazhab Syafi'i lebih afdal 21, karena yang 2 rakaat 1 salam itu iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, lebih banyak amalnya. Tapi saya tak menyalahkan yang 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal supaya tak sama dengan maghrib, karena ada juga dalam pendapat para ulama tak perlu mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Nah, habis witir, sholat hajatnya kapan Pak Ustadz? Kalau mau sholat hajat bisa sebelum tahajud tadi atau di sela-sela dari tahajud ke witir. Yang penting setelah habis witir tutup, selesai. Waktu menjelang azan subuh, apa yang perlu kita lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Paling bagus di waktu sahur menjelang azan subuh, banyak-banyak beristighfar. Ambil tasbih, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tasbih-tasbih yang tergantung di kaca spion itu cabutlah. Udah lama betul mobil itu bertasbih dah. Jangan sampai mobil itu masuk surga, awak masuk neraka. Cabutlah, cabut. Nah, besok cabut. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 balasan orang banyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahannya diberikan Allah kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Hati susah senang bukan karena harta, karena banyak orang kaya raya mati bunuh diri karena hatinya sempit. Orang yang disempitkan Allah dadanya, dipendekkan Allah pandangan matanya, sejengkal saja dia menengok dunia, mudah stres, depresi. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia. Bukan karena PHK, bukan karena tak ada kesempatan kerja, bukan karena miskin rakyat jelata. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Eropa dan Amerika yang kaya raya. Kenapa? Stres, depresi. Mereka pakai mobil mewah, pakai baby Benz, pakai BMW, kena penyakit insomnia, tak bisa tidur malam. Orang kita naik sudako tuh tidur. Sampai ke Simpang Marendal, padahal mau belanja ke Simpang Limun. Bayangkan itu. Bapak ibu pikir tidur ini masalah sepele. Berapa banyak orang kaya tak bisa tidur, makan pil tidur. Betul tak cerita? Oleh sebab itu kalau ada kawan tertidur, diamkan aja lah. Nah, itu dia sedang dalam nikmat yang besar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka Allah Ta'ala beri kelapangan hati kepada Nabi Musa alaihi salam dalam doanya, Rabbi syrahli, lapangkan dada ni ya Allah, karena dunia ini penuh dengan masalah. Nabi Muhammad SAW juga dilapangkan Allah dadanya. Apa kata Allah? Alam nasyrah laka sadrak. Minta kelapangan hati. Kalau cerita masalah sempit sekarang ini, saya yang paling sempit hati saya. Saya sedang dilaporkan.
tapi karena didoakan oleh para jamaah, terutama yang paling banyak mendoakan saya, inilah panitia masjid subuh nih. Ya Allah, kami udah memasang tenda di belakang tuh. Kalau sampailah Ustadz tuh stres tak bisa ceramah, hancurlah program kami gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir, bersolat, bertasbih, beristighfar bukan berarti manusia tidak menghadapi masalah, karena dunia tempat masalah. Tapi dengan berzikir, bertasbih, beristighfar adalah merubah cara kita menghadapi masalah. Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan kesabaran, Allah berikan. Banyak orang-orang soleh itu mati di tiang gantungan. Siapa contohnya? Tonton film Umar Mukhtar, pejuang dari Libya yang menggantungnya Mussolini. Said Qutb meninggal di tiang gantungan. Pagi-pagi pas mau dia digantung itu, malam tuh mimpi dia menengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang dia mau digantung malamnya jumpa Nabi itu diceritakan dalam ceramah ulama besar dari Mesir namanya Syekh Abdul Hamid Kishi. Syekh Abdul Hamid Kishi. Pas mau digantung pagi itu tersenyum dia. Nampaknya tiang gantungan itu macam tangan bidadari sedang melampai. Tak sabar dia mau mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam orang-orang stres yang mau disuntik mati, ketakutan, ada permintaan macam-macam. Kau mati ini mau minta apa? Lontong sayur gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya tempat persinggahan sejenak dalam perjalanan panjang sementara sampai ke tujuan. Hidup ini tak sampai seperti setengah sayap nyamuk. Bukan sayap pesawat, sayap nyamuk. Hidup ini hanya setetes. Kalau dapat jangan sombong, karena yang kau dapat cuma setetes. Yang kaya raya, yang pejabat, yang hebat, cuma setetes. Yang tak dapat pun jangan terlalu sedih, karena yang tak dapat itu pun cuma setetes. Kita semua akan mati menghadap Allah. Apa yang akan dibawa? Berjumpalah ulama yang populer, yang masyhur, yang punya banyak jamaah, ulama fikih, dengan ulama yang tak terkenal, ulama mastur yang tak dikenal masyhur, ulama tasawuf. Meninggal ulama fikih yang populer, yang terkenal, yang viral, yang masyhur, yang hebat, yang punya jabatan itu, mimpi berjumpa ulama tasawuf. Apalah yang kau dapat di akhirat dengan kepopuleran, dengan jabatanmu, dengan kehebatan namamu itu? Diambilnya debu, ditiupnya di tapak tangan. Itulah follower. Itulah semua. Ambil debu, hembuskan ke tapak tangan, tak bermakna. Lalu mana yang membuat engkau dapat rahmat Allah? 2 rakaat di tengah malam yang sunyi saat tak ditengok orang. Itulah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu paksa-paksakan diri, pasang alarm, jam weker agak 2 biji. 2 tak juga terbangun, beli jam yang ketiga yang bisa menyipak supaya terbangun kita di hadapan Allah.